Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bersikap yang baik hati, semoga sukses selalu buat Anda, bahagia selalu buat Anda, dan rahmat Allah senantiasa menyertai kita semua. Dalam video kali ini saya lagi menyelusuri jejak para leluhur. Saya berada di lokasi Sumedang nih, di makam keramat Eyang Prabu Jaya Perkasa bin Batara Kusuma. Beliau merupakan patih dari kerajaan Sumedang Larang pada masa pemerintahan Raja Prabu Gesanulun dari tahun 1579 sampai 1601. Itu masa pemerintahannya. Mari kita menyelusuri ini ke dalam nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya ahlal gaib. Eyang Prabu Jaya Perkasa bin Batara Kusuma. Assalamualaikum ya ahlal gaib. Assalamualaikum. Nah, ini merupakan batas. Nah, pakaian batik di sini nih disimpan. Jadi di sini ada suatu larangan bahwa naik ke makam keramat Eyang Prabu Jaya Perkasa bin Batara Kusuma, para penjara kubur dilarang untuk memakai pakaian batik. Nah, di sini, nah ini makam Eyang Jaga Lawang atau jaga pintu. Konon menurut masyarakat setempat dan bahkan para pejarah-pejarah, ini di sini ini sering menampakkan sesosok harimau. Nah, di sini ini sesosok harimau. Jadi penjelmaan dari penjaga pintu ini atau jaga lawang, beliau suka menampakkan wujudnya itu bersosok harimau. Itu menurut orang-orang di sini nih. Dan bahkan penjara-penjara juga sering yang mengalami hal semacam itu. Dan mari kita menuju lagi ke atasnya untuk menuju Eyang Prabu Jaya Perkasa bin Batara Kusuma. Nah, kita udah sampai nih ke tempat tujuan nih. Ini makam Eyang Prabu Jaya Perkasa bin Batara Kusuma. Nah, ini makam Eyang Prabu Jaya Perkasa bin Batara Kusuma. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal gaib. Assalamualaikum waalaikumsalam ya ahlal gaib. Nah, ini merupakan suatu tugu
Nah, ini sebetulnya bukan makam ya. Ini adalah tanda atau ciri disebut juga dengan lingga. Ini tempat tawasul nih orang-orang yang berkunjung di sini dan berjarah di sini nih, tawasul di sini nih. Assalamualaikum. Saudara-saudaraku sebagai bersubscriber yang baik hati, ini adalah suatu tempat yang religius ya, untuk pengunjung-pengunjung yang senang ziarah kubur. Nah, ini makam leluhur Sumedang. Ini Fatih pada masa kerajaan Eyang Prabu Sanuyung. Pada masanya beliau terkenal dengan kesaktiannya dan kearifannya. Beliau merupakan tokoh yang terkenal sampai ke mancanegara, bahkan tokoh yang sangat disegani baik lawan maupun kawan. Beliau mempunyai suatu ilmu karomah yang sangat menakjubkan di masanya. Eyang Prabu Jaya Perkasa adalah asalnya yaitu dari kerajaan Pajajaran. Pada masa itu kerajaan Pajajaran itu burak atau runtuh disebabkan oleh serangan dari pihak Cirebon. Dalam masa itu kerajaan pun dipasrahkan ke tali kekuasaannya, yaitu ke Sumedang Larang. Nah, kebetulan Sumedang Larang pada masa itu Prabu Gesan Ulun itu merupakan keturunan dari Pajajaran pula, yaitu dari keturunan dari Eyang Prabu Siliwangi. Nah, beliau merupakan atau cicitnya mungkin, yaitu putra dari Eyang Santri. Dan Eyang Santri itu bernama Eyang Kusuma, Eyang Kusuma Dinat. Eyang Santri itu disebut juga dengan raja pertama memasuki pembaharuan atau ajaran Islam masuk ke kerajaan Sumedang Larang. Eyang Santri menikah dengan Nyimas Ratu Inten Dewata dan beliau mempunyai putra Eyang Prabu Gesan Ulun. Nah, jadi Eyang Prabu Gesan Ulun itu masih garis keturunan dari Cirebon, dari Eyang Syarif Hidayatullah, sedangkan Eyang Syarif Hidayatullah adalah merupakan cucunya Eyang Prabu Siliwangi. Nah, pada masa itu karena pihak Pajajaran dengan pihak Cirebon
ada sesuatu permasalahan mungkin, atau dari segi kenegaraan kekuasaannya dipegang oleh Cirebon, maka kekuasaan Pajajaran itu atau wilayah kekuasaan Pajajaran sebagian dipasrahkan kepada Prabu Gesan Ulun, dan Eyang Jaya Perkasa pun disuruh mengabdi ke Eyang Prabu Gesan Ulun. Makanya Eyang Prabu Jaya Perkasa disebut dengan Kendagalante. Dan jadinya Eyang Prabu Gesan Ulun pun nama aslinya yaitu Eyang Angkawijaya, dia bergelar dengan nama Prabu Gesan Ulun. Sebab ulun kumaulana Kendagalante kepada Kerajaan Sumedang. Nah, itu sekilas singkat sejarah Eyang Prabu Jaya Perkasa. Wassalam, channel Pancar Komara, Gerbang Ilmu Sarip Sutru.